Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 yang terdiri dari Dafa Hanif, Dea Alia Putri, dan Dwi Nurul Hasanah akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kualitatif lemak. Pertama, lemak menurut Nurdiani diartikan sebagai trigliserida dalam kondisi suhu ruang berada dalam keadaan padat. Sedangkan minyak adalah trigliserida yang dalam suhu ruang berbentuk cair. Trigliserida jika dihidrolisis akan menghasilkan 3 molekul asam lemak rantai panjang dan 1 molekul gliserol. Sifat fisik dari lemak, yang pertama, lemak memiliki titik lebur yang tinggi, sedangkan minyak memiliki titik lebur yang rendah. Yang kedua, lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Yang terakhir, semua lemak larut dalam kloroform dan benzen. Sedangkan sifat kimia dari lemak, yang pertama, dapat mengalami reaksi saponifikasi atau penyabunan. Yang kedua, dapat mengalami reaksi hidrogenasi. Lalu, ada uji kelarutan lemak. Uji ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila lipid dilarutkan ke dalam pelarut polar, maka hasilnya lipid tersebut tidak akan larut. Hal tersebut karena lipid memiliki sifat nonpolar, sehingga hanya akan larut pada pelarut yang sama-sama nonpolar. Lalu, ada uji penyabunan lemak. Uji penyabunan lemak adalah suatu proses hidrolisis lemak dengan alkali yang mengakibatkan putusnya ikatan ester dan menghasilkan gliserol dan garam alkali asam lemak. Lemak atau minyak dapat terhidrolisis lalu menghasilkan asam lemak dan gliserol. Proses hidrolisis yang disengaja biasa dilakukan dengan penambahan basa kuat seperti natrium hidroksida dan kalium hidroksida melalui pemanasan dan menghasilkan gliserol dan sabun. Proses hidrolisis minyak oleh alkali disebut reaksi penyabunan atau saponifikasi. Selanjutnya, tujuan praktikum. Yang pertama, dapat melakukan uji kualitatif lemak. Yang kedua, dapat melakukan uji penyabunan. Dan yang ketiga, dapat melakukan uji kelarutan lemak. Prinsip dasar praktikum. Yang pertama, ada uji kelarutan. Prinsipnya adalah sampel lemak dilarutkan dengan berbagai pelarut, diamati setiap perlakuan. Pelarut yang bereaksi dengan sampel dicatat lalu disimpulkan. Dan yang kedua, ada uji penyabunan. Prinsipnya adalah sampel lemak direaksikan dengan alkohol dan basa dalam keadaan panas. Sabun yang terbentuk diuji ketahanan busanya dengan pelarut aqua DM. Alat dan bahan. Alat yang pertama, tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, penjepit tabung, gelas kimia 100 ml, dan pembakar bunsen. Dan bahan yang harus disediakan adalah yang pertama, sampel lemak atau minyak, CHCl3, alkohol 95%, toluen, aqua DM, KOH alkohol. Video praktikum tentang uji kelarutan. Pertama-tama siapkan tabung reaksi dan masukkan 1 ml sampel minyak. Lalu, ke dalam masing-masing tabung, masukkan 2 ml pelarut yang tersedia. Di sini kami menggunakan pelarut KOH alkohol, toluen, alkohol 95%, dan CHCl3. Pada tabung yang telah dicampurkan 2 ml pelarut KOH alkohol, terdapat perubahan setelah diguncangkan. Terbentuk dua fasa dan sampel tidak larut. Lalu pada tabung reaksi yang berisi 2 ml pelarut toluen, larutan tersebut terdapat perubahan. Terbentuk dua fasa dan sampel tidak larut. Selanjutnya, pada tabung berisi 2 ml alkohol 95%, terlihat terbentuk dua fasa dan sampel tidak larut juga. Sedangkan pada tabung berisi 2 ml pelarut CHCl3, sampel terlihat larut pada pelarut. Lalu dilakukan langkah kedua, yaitu dilakukan pemanasan pada tabung reaksi yang berisi larutan, dan amati perubahannya. Pada tabung yang berisi 2 ml pelarut KOH alkohol setelah dipanaskan, sampel menjadi larut dalam pelarut dan warna menjadi kuning.
Lalu lakukan langkah yang sama terhadap pelarut yang lainnya. Di sini sedang dilakukan pemanasan pada pelarut toluen. Setelah dilakukan pemanasan dan digoncangkan, terdapat perubahan pada tabung toluen, yaitu sampel larut dalam pelarut dan warna menjadi jernih. Sedangkan pada tabung yang berisi pelarut alkohol 95%, terlihat hasil terbentuk dua fasa, terbentuk gelembung, dan sampel tidak larut dalam pelarut. Dan pada tabung yang berisi pelarut CHCl3, terlihat hasil sampel larut dan tidak berwarna. Langkah pertama pada uji penyabunan adalah masukkan 1 ml lemak ke dalam tabung reaksi, lalu masukkan 5 ml KOH alkohol, lalu kocok. Setelah itu, masukkan tabung reaksi ke dalam penangas air selama 10 menit. Pindahkan larutan dari dalam tabung reaksi ke dalam gelas kimia. Lalu tambahkan lagi 5 ml aqua DM dan panaskan lagi ke dalam penangas, sampai tidak tercium bau alkohol. Pisahkan sabun yang terbentuk, lalu masukkan 5 ml aqua DM ke dalam tabung reaksi tersebut. Setelah itu, kocok campuran dengan kuat, lalu hitung lamanya ketahanan busa dari sabun. Di sini ada tabel uji kelarutan lemak. Pelarut yang digunakan ada alkohol 95%, KOH alkohol, CHCl3, dan toluen. Perlakuannya hanya dicampurkan pada alkohol 95% terbentuk dua fasa dan sampel tidak larut. Pada KOH alkohol terbentuk dua fasa dan sampel tidak larut. Pada CHCl3 sampel larut dalam pelarut. Pada toluen terbentuk dua fasa dan sampel tidak terlarut. Pada perlakuan campur dan digoncangkan, terbentuk dua fasa, terbentuk gelembung, dan sampel tidak larut. Pada KOH alkohol, terbentuk dua fasa, terbentuk gelembung, dan sampel tidak larut. Pada CHCl3, sampel larut dalam pelarut. Pada toluen, sampel larut dalam pelarut. Pada perlakuan yang ketiga, yaitu campur, goncang, dan pemanasan, pada alkohol 95% terbentuk dua fasa, terbentuk gelembung, dan sampel tidak larut. Pada KOH alkohol, sampel larut dalam pelarut, warna berubah menjadi kuning. Sedangkan pada CHCl3, sampel larut dalam pelarut dan tidak berwarna. Lalu pada toluen, sampel larut dan warna jernih. Kesimpulannya, pada alkohol 95%, sampel tidak larut. Pada KOH alkohol, sampel larut dalam pelarut jika dipanaskan. Pada CHCl3, sampel larut dalam pelarut CHCl3, sedangkan pada toluen, sampel larut saat digoncangkan dan dipanaskan. Lalu pada data selanjutnya, ada tabel uji penyabunan lemak. Pada perlakuan pertama, penambahan KOH 5 ml lalu dikocok, terbentuk dua fasa. Pada perlakuan kedua, dipanaskan 10 menit dalam penangas, lalu larutan menjadi larut dan sedikit keruh. Pada perlakuan ketiga, ditambahkan aqua DM 10 ml dan dipanaskan, menjadi sabun dan alkohol hilang. Lalu, pada perlakuan ketiga, ditambahkan aqua DM 10 ml dan dipanaskan, hasilnya menjadi sabun dan alkohol hilang. Pada perlakuan keempat, ditambahkan aqua DM 5 ml dan dikocok kuat dan dibandingkan dengan aqua DM 5 ml. Hasilnya, sabun menjadi busa dan bertahan lebih dari 30 menit atau kurang lebih 52 menit. Kesimpulannya, uji penyabunan positif, karena sampel minyak direaksikan dengan basa menghasilkan sabun dan ketahanan busa selama lebih dari 30 menit. Kemudian, kesimpulannya, praktikum analisis kualitatif lemak yang dilakukan pada hari Rabu 17 Februari 2021 mendapatkan hasil bahwa lemak larut dalam pelarut organik, terutama yang bersifat nonpolar. Dikarenakan dalam praktikum hanya CHCl3 atau kloroform dan toluen saja yang dapat melarutkan lemak secara sempurna. KOH jenuh yang terlihat seperti melarutkan sebenarnya bereaksi dengan lemak membentuk sabun. Lalu reaksi saponifikasi dengan KOH menghasilkan sabun yang mempunyai ketahanan busa lebih dari 30 menit dan larutan gliserol yang tidak ikut memadat. Dengan ini, teori trigliserida direaksikan dengan baksa akan membentuk sabun
dan produk sampingnya gliserol terbukti benar. Ketahanan busa dari sabun hasil saponifikasi menunjukkan reaksi yang berjalan sempurna dan efisiensi sabun saat nanti digunakan. Saya akan menerangkan tentang praktikum analisis kuantitatif lemak yang disusun oleh kelompok 3A3, yaitu Dapa Hanif, Dea Alia Putri, dan Dwi Nurul Hasanah. Tujuan praktikum yang pertama, dapat menentukan kadar lemak susu metode Babcock. Yang kedua, dapat mengetahui angka asam, dan yang ketiga, dapat mengetahui angka iodin. Adapun prinsip dasar praktikum. Yang pertama, penetapan kadar lemak metode Babcock. Sejumlah tertentu sampel yang mengandung lemak direaksikan dengan H2SO4 pekat untuk mendestruksi zat-zat organik di dalam sampel selain lemak. Lemak dari susu dipisahkan dari komponen lain melalui proses sentrifugasi. Kadar lemak yang diperoleh ditunjukkan oleh skala yang tertera pada labu Babcock dikalikan faktor koreksi. Dan yang kedua, penetapan asam lemak bebas. Sejumlah tertentu sampel lemak dititrasi oleh KOH standar, terdapat indikator penoptalin hingga TA. Hasil titrasi adalah angka asam yang menunjukkan miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam lemak bebas dalam 1 gram lemak. Dan yang terakhir, penetapan angka iodium. Sejumlah tertentu sampel lemak direaksikan dengan reagensia Winkler sehingga terjadi reaksi adisi antara lemak dengan bromin. Sisa bromin direaksikan dengan KI-I2 yang terbentuk dititrasi oleh Na2SO2O3 standar terhadap indikator amilum hingga TA biru tepat menghilang. Hasil titrasi adalah angka iodium yang menunjukkan banyaknya gram iodin yang mengadisi 100 gram lemak. Alat dan bahan penetapan kadar lemak metode Babcock. Alat-alat yaitu neraca analitik, pipet tetes, gelas kimia 100 ml, gelas ukur 25 ml, sentrifugal, bunsen, kaki 3, dan kasa. Dan juga ada bahan-bahan yaitu sampel air susu murni, H2SO4 pekat 95%, aqua DM panas 60 derajat Celcius atau lebih. Lalu ada alat dan bahan penetapan asam lemak bebas dan angka iodium. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu labu iod 250 ml, pipet seukuran 25 dan 50 ml, corong pendek, pipet tetes, buret coklat 50 ml, gelas kimia 100 ml, botol semprot, kaca arloji, gelas ukur 5 ml, pipet ukur 10 ml, kasa, kaki 3, pembakar bunsen, klem, statif, alat reflux, heating mantle. Dan juga ada bahan-bahannya yaitu sampel lemak atau minyak, KOH, alkohol 0,5 N, KOH standar 0,1 N, HCl standar 0,5 N, CCl 4 atau CHCl 3, KBRO 3 0,2 N, KBR 30%, HCl 4 N, KI 15% dan KI jenuh. Na2SO 3 standar 0,1 N, CH3COH glasial CHCl 3 3:2, etanol 95% netral, penoptalin, amilum 0,5% dan aqua DM. Prosedur kerja penetapan kadar lemak metode Babcock. Yang pertama, timbang 18 gram sampel susu murni dalam botol Babcock, lalu tambahkan ke dalamnya tetes demi tetes kurang lebih 17,5 ml H2SO4 pekat. Lalu kocok hingga gumpalan susu tercampur semua. Setelah itu, sentrifug botol Babcock selama 10 hingga 15 menit dan tambahkan air panas sampai larutan dalam botol Babcock naik hingga leher botol Babcock. Lalu sentrifug selama 5 menit dan tambahkan lagi air panas hingga lemak cair terletak dalam kolom pada leher botol Babcock yang berskala. Lalu sentrifug sekali lagi. Setelah itu, masukkan botol Babcock ke dalam air hangat 55 hingga 60 derajat Celcius selama 3 menit atau lebih. Setelah dipanaskan, keringkan botol Babcock dan ukur kolom lemak dari bawah sampai meniskus atas dengan batas pengukur kapiler atau lainnya. Yang terakhir, kadar lemak dalam sampel dinyatakan dalam persen berat. Yang kedua ada prosedur penetapan asam lemak bebas. Yang pertama, timbang kurang lebih 5 gram lemak atau minyak, lalu ke dalamnya tambahkan
50 ml etanol 95% netral. Lalu panaskan campuran dengan sistem reflux dalam penanas air hingga larut, lalu dinginkan. Setelah itu, titrasi campuran dengan KOH standar 0,1 N terhadap indikator penoptalin. Setelah itu, hitung angka asam. Yang ketiga, ada penetapan angka yodium. Yang pertama, timbang kurang lebih 2 gram lemak atau minyak, larutkan dalam 10 ml CCl4 diganti oleh CHCl3. Lalu tambahkan 25 ml KBRO3 0,2 N, 5 ml KBR 30%, dan 7 ml HCl4N. Lalu tutup, simpan di tempat gelap sambil dikocok-kocok selama 15 menit. Setelah diamkan selama 15 menit, tambahkan 10 ml KI 15%, titrasi I2 yang dibebaskan dengan Na2SO3 standar 0,1 N terhadap indikator amilum. Setelah itu lakukan blanko terhadap reaksi. Dan yang terakhir, hitung angka yodium. Gambar hasil kerja. Yang pertama, ada penetapan kadar lemak metode Babcock. Itu hasil dari sentrifug berkali-kali. Hasilnya kadar lemak dapat dihitung. Dan yang kedua, ada penetapan angka asam. Yang pertama itu sebelum dititrasi, dan yang kedua ada gambar setelah dititrasi. Warnanya ungu sangat muda. Dan yang ketiga ada penetapan angka yodium. Sebelum dititrasi warnanya merah bata, dan setelah dititrasi warnanya menjadi kuning susu. Adapun tabel penetapan kadar lemak metode Babcock. Yang pertama, perlakuannya penambahan 17,5 ml H2SO4. Yang terjadi adalah sampel susu berubah warna menjadi hitam dan suhu naik. Yang kedua, penambahan centrifuge 15 menit, lemak terpisah menjadi 2 fasa. Yang ketiga, centrifuge air panas memisahkan lemak menjadi naik. Yang ketiga ada centrifuge 5 menit menaikkan lemak. Dan yang terakhir ada penambahan air menaikkan lemak sampai skala. Adapun tabel titrasi penetapan asam lemak bebas. Titrasi pertama, volume akhirnya 3,7 ml, volume awalnya 0,0, volume pemakaiannya 3,7 ml, warna TA-nya merah sangat muda. Titrasi kedua 3,625 ml, volume awalnya 0,0, volume pemakaiannya 3,625 ml, warna TA-nya merah sangat muda. Tabel titrasi penetapan angka yodium. Yang pertama, volume akhirnya 24,65 ml, volume awalnya 0,0 ml, volume pemakaiannya 24,65 ml, warna TA-nya putih susu. Yang kedua 24,50 ml, volume awalnya 0,05 ml, volume pemakaiannya 24,5 ml, warna TA-nya putih susu. Nah, adapun titrasi blanko, volume akhirnya 53,3 ml, volume awalnya 0,00 ml, volume pemakaiannya 53,30 ml, warna TA-nya putih susu juga. Adapun perhitungan penetapan kadar lemak metode Babcock, yaitu skala lemak sama dengan skala atas dikurangi skala bawah sama dengan 2,7 dikurangi 0,2 sama dengan 2,5. Kadar lemak sama dengan skala lemak dikali massa seharusnya per massa sampel sama dengan 2,5 dikali 18,000 gram per 17,9964 gram sama dengan 2,5%. KOH per massa sampel sama dengan 3,7 mili dikali 0,0928 N dikali 56 per 5,2054 mg, yang hasilnya 3,69%. Angka asam yang kedua, volume titrasi juga dikali konsentrasi KOH dikali BE KOH per massa sampel sama dengan 3,625 mili dikali 0,0928 N dikali 56 per 5,2054 mg sama dengan 3,61. Rata-rata angka asam yaitu 3,69 ditambah 3,61
per 2 yaitu 3,65%. Adapun perhitungan angka iodium itu volume blanko dikurangi volume titrasi dikali konsentrasi Na2SO3 dikali BeI2 dikali 100 per massa sampel dikali 1000, yaitu 53,30 mili dikurangi 24,60 mili dikali 0,1 dikali 127 dikali 100 per 2,0015 gram dikali 1000, itu 18,21. Lalu ada yang kedua juga, angka iodium yang kedua yaitu 53 dikali 30 mili dikurang 24,50 mili dikali 0,1 dikali 127 dikali 100 per 2,0015 dikali 1000, yaitu 18,24. Rata-rata angka iodium yaitu 18,21 ditambah 18,24 per 2 yaitu 18,23. Penetapan kesadahan total dan kesadahan kalsium. Kesadahan air adalah kandungan mineral-mineral tertentu di dalam air, umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat. Air sadah atau air keras adalah air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah dengan kadar mineral yang rendah. Selain ion kalsium dan magnesium, penyebab kesadahan juga bisa dari ion logam lain maupun garam-garam bikarbonat dan sulfat. Kesadahan total adalah kesadahan yang disebabkan oleh adanya ion Ca2+ dan Mg2+ secara bersama-sama. Tujuan dari praktikum adalah dapat melakukan praktikum kesadahan total dan kesadahan kalsium dalam sampel air dengan metode titimetri dan dapat menentukan kadar kesadahan total dan kesadahan kalsium dalam sampel air dengan metode titimetri. Prinsip dasar praktikum kesadahan total. Garam EDTA akan bereaksi dengan kation logam tertentu membentuk senyawa kompleks kelat yang larut. Pada pH 10, ion-ion kalsium dan magnesium dalam contoh uji akan bereaksi dengan indikator EBT dan membentuk larutan berwarna merah keunguan. Jika Na2-EDTA ditambahkan sebagai titran, maka ion-ion kalsium dan magnesium akan membentuk senyawa kompleks. Molekul indikator terlepas kembali dan pada titik akhir titrasi, larutan akan berubah warna merah keunguan menjadi biru. Prinsip dasar praktikum kesadahan kalsium. Kalsium dapat ditentukan secara langsung dengan EDTA bila pH contoh uji dibuat cukup tinggi, yaitu pH 12-13. Sehingga magnesium akan mengendap sebagai magnesium hidroksida dan pada titik akhir titrasi, indikator Morexit hanya akan bereaksi dengan kalsium saja membentuk larutan berwarna ungu. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yaitu buret 50 ml, labu Erlenmeyer 250 ml, gelas ukur 100 ml, pipet seukuran 25 ml, pipet ukur 10 ml, gelas kimia 50, 250, dan 1000 ml, alat pengukur pH, dan botol semprot. Bahan yang digunakan adalah Na2-EDTA 0,01 m, larutan penyangga pH 10, indikator EBT, NaOH1N, dan indikator Morexit. Tahapan kerja kesadahan total. Ambil 25 ml contoh uji secara duplo, lalu masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml, encerkan sampai volume 50 ml. Tambahkan 1-2 ml larutan penyangga pH 10. Tambahkan 30-50 mg indikator EBT. Lakukan titrasi dengan larutan baku Na2-EDTA 0,01 m sampai terjadi perubahan warna merah keunguan menjadi biru. Selanjutnya kesadahan kalsium. Ambil 25 ml sampel uji secara duplo lalu masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml lalu encerkan sampai volume 50 ml. Tambahkan 2 ml larutan NaOH1N atau secukupnya sampai dicapai pH 12-13. Tambahkan 30-50 mg indikator Morexit. Lakukan titrasi dengan larutan baku Na2-EDTA 0,01 m sampai terjadi perubahan warna merah muda menjadi ungu. Hasil pengamatan kesadahan total. Pada tabel titrasi, didapatkan volume titrasi 1 dan 2 adalah 2,60 ml dengan warna TA biru jelas. Kemudian dihitung kesadahan totalnya dengan rumus 1000 per volume sampel dikali volume Na2-EDTA dikali konsentrasi Na2-EDTA dikali mrCaCO3. Dan didapatkan hasil akhir kesadahan total sebesar 101,92 ppm.
Hasil pengamatan kesadaran kalsium. Pada tabel titrasi, didapatkan volume titrasi pada titrasi ke-1 adalah 2,65 mili dan volume titrasi pada titrasi 2 adalah 2,60 mili dengan warna TA ungu jelas. Kemudian, masing-masing titrasi dihitung kesadaran kalsiumnya dengan rumus 1000 per volume sampel dikali volume Na2-EDTA dikali konsentrasi Na2-EDTA dikali ARCA. Didapatkan kesadaran kalsium pada titrasi ke-1 sebesar 41,55 ppm dan kesadaran kalsium pada titrasi 2 adalah 40,77 ppm. Kemudian dirata-ratakan dan rata-rata kesadaran kalsiumnya adalah 40,66 ppm. Pembahasan. Kesadaran adalah salah satu parameter penentu kualitas air. Umumnya, kesadaran disebabkan ion kalsium dan magnesium. Kesadaran dapat diuji menggunakan metode titrimetri kompleksometri dengan dinatrium EDTA sebagai larutan standarnya. Titrasi kesadaran dilakukan menggunakan titrasi kompleksometri karena cukup mudah dilakukan, karena warna TA mudah diamati, sehingga kita dapat mengetahui saat titrasi sudah mendekati titik akhir. Lalu, warna yang terbentuk cukup stabil dan preparasi titrasinya sederhana. Sebelum penambahan indikator dan titrasi, larutan sampel harus ditambah larutan buffer atau basa untuk menaikkan pH. Hal ini dikarenakan indikator pada kompleksometri mengeluarkan warna di pH tertentu. Seperti indikator yang bekerja bila di pH 10 dan Morex di antara 12 dan 13. Kesimpulan. Praktikum penentuan kadar kesadaran total dan kalsium yang telah dilaksanakan menggunakan metode titrimetri dengan Na2-EDTA 0,0098 m sebagai larutan standar. Prosedur dan satuan yang digunakan berdasarkan SNI 06-6989-12-2004. Sampel yang diuji adalah air keran di laboratorium Aba-Abo dengan kadar kesadaran total sebesar 101,92 mg per liter dan kadar kalsium sebesar 40,77 mg per liter. Satuan yang digunakan tergantung ketentuan mana yang akan dipakai. Air keran yang diuji memasuki kriteria air minum dan air higien sanitasi dari kadar kesadarannya berdasarkan Permenkes nomor 492 tahun 2010 untuk air minum, serta Permenkes nomor 32 tahun 2017 untuk air keperluan higien sanitasi dengan batasan yang sama, yaitu maksimal mengandung 500 mg CaCO3 per liter. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.